Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di channel Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terkait peluang lolos P1, P2, P3, P4 tanpa formasi ya, tanpa penempatan di P3K Guru 2023 berdasarkan ketersediaan formasi P3K Guru 2023 baik di sekolah induk non induk ya, kemudian formasi P3K Guru tahun 2023. Nah, di sini kalau kita lihat, kalau kita berbicara mengenai peluang lolos P1, P2, P3 itu di P3K Guru 2023 berdasarkan bahan hasil rakor yang kami dapatkan kemarin, itu hampir tidak jauh berbeda Bapak Ibu ya, dengan prioritas peluang lolos mendapatkan penempatan di P3K Guru 2022 kemarin, yang mana yang tetap menjadi prioritas pertama penuntasan di tahun 2023 itu adalah guru yang sudah lolos passing grade. Nah, jika masih tersedia ketersediaan formasi, maka dilanjutkan dengan P2 dan P3 Bapak Ibu. Dan tentunya penempatan P1, P2, P3, P4 itu tetap berdasarkan ketersediaan formasi P3K Guru 2023 di sekolah induk dan non induk. Misalkan ya, kalau misalkan P1 di sekolah induknya sudah kelebihan guru atau tidak ada formasi lagi atau tidak ada kebutuhan, maka P1 ini akan dicarikan sekolah yang masih membutuhkan guru. Begitu juga untuk P2, P3, tapi yang pertama dicarikan dulu adalah tentunya pelamar P1 Bapak Ibu. Kemudian di sini kita bisa lihat secara mendetail ya. Ini gambarannya Bapak Ibu ya, gambarannya untuk penempatan guru honorer ya, baik di sekolah induk maupun non induk. Jadi di sini dikatakan kalau urutan penempatannya itu mulai dari PG 2021, kemudian THK 2, guru honorer masa kerja 3 tahun ke atas, kemudian masuk pelamar umum. Dan di sini ada catatannya mengatakan jika masih tersedia formasi. Intinya seperti itu Bapak Ibu ya. Jika masih tersedia formasi, maka otomatis lanjut terus seleksi P3K guru ini. Nah, pertanyaannya sekarang kira-kira bagaimana dengan penempatan di sekolah induk? Misalkan ya teman-teman ya, ada sekolah A ya, sekolah A misalkan ada satu guru induk ya, kemudian di sekolah B tidak ada guru honorer ya, tapi ada satu kebutuhan, ada formasi di sini. Sedangkan di sekolah A ini ternyata ada guru induknya guru lulus PG, tapi di sekolah ini sudah kelebihan guru Bapak Ibu. Kalau sudah kelebihan guru, maka secara otomatis nantinya formasi itu, maka otomatis guru PG ini tidak bisa ditempatkan di sekolah A ya, karena sudah kelebihan guru. Nah, sedangkan di sekolah B ini kan tidak ada gurunya ya, tidak ada guru honorer tapi ada formasi. Justru di sekolah B ini kekurangan guru. Nah, jadi formasi yang ada di sekolah B itu tidak bisa dipindahkan ke sekolah A karena di sekolah A ini sudah kelebihan guru. Jadi otomatis guru PG yang ada di sekolah A itu akan menempati formasi yang ada di sekolah B. Misalkan di sini ada dua guru, ada dua guru. Guru kedua di sini juga adalah THK 2 tapi dia P2. Nah, jadi yang tetap diprioritaskan dulu adalah guru lulus PG. Kebetulan formasi di sekolah B kan cuma satu Bapak Ibu ya, logikanya seperti itu. Kemudian nanti setelah penempatan P1 untuk yang P2 ini akan mengikuti tes CAT UNBK. Nah, setelah lulus nantinya makanya akan dicarikan juga sekolah di yang masih membutuhkan guru sesuai dengan linearitas ijazah. Tentunya itu berturut-turut Bapak Ibu. Jadi yang diprioritaskan dulu adalah P1. Tapi intinya yang harus kalian ketahui Bapak Ibu guru yang terhormat, penempatan P1, P2, P3 itu semuanya berdasarkan pengusulan formasi yang diusulkan Pemda kepada pemerintah pusat. Kalau misalkan ya, contohnya misalkan sekolah instansi A atau kabupaten A, kebutuhan gurunya itu anggaplah 30. Sedangkan formasi yang diusulkan Pemda cuma 10 untuk guru. Nah, ini kurang dan ini berpotensi P1, P2, P3 itu tidak mendapatkan penempatan Bapak Ibu ya. Nah, otomatis makanya di sini Kemendikbudristek selalu menginformasikan kepada Pemda untuk menambah formasi. Nah, karena kalau menambah formasi berarti peluang P1, P2, P3 status TP untuk mendapatkan penempatan
itu jauh lebih besar, kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, sedangkan bagaimana dengan nasib P2 dan P3 dan pelamar umum? Untuk P2 dan P3 harus berjuang menggunakan seleksi menggunakan CAT. P2 dan P3 kan tahun lalu itu observasi kepala sekolah Bapak Ibu. Nah, sekarang sudah bukan observasi lagi. Jadi nantinya itu akan tes CAT UNBK, tapi ingat ya, tentunya soalnya berbeda dengan pelamar umum. Kalau P2 P3 soalnya itu adalah materi kompetensi, itu merujuk pada standar kompetensi guru serta kinerja guru sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan untuk pelamar umum, materi kompetensi terdiri dari kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural pastinya ya. Nah, intinya seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Nah, kita lihat sampel formasi dari pemerintah daerah di sini. Kalau kita lihat sampel formasi di pemerintah daerah, sudah sangat jelas terlihat di sini bahwa pemerintah daerah sepertinya ketika mengusulkan formasi betul-betul yang diperhatikan terlebih dahulu itu adalah pelamar prioritas 1. Pelamar prioritas 1 ini mendapatkan porsi terbesar untuk dituntaskan di tahun 2023. Nanti ada sisa formasi baru lanjut P2, P3 dan pelamar umum. Kenapa? Karena P1 ini sudah lulus guru PG Bapak Ibu. Contoh ya, salah satu daerah di sini. Di sini kita lihat mapel jabatannya, misalkan guru bimbingan konseling, jumlah P1-nya itu 74 tapi daerahnya tidak mengusulkan. Nah, ini kan masih data sementara. Bisa saja nanti Pemdanya akan segera mengusulkan pastinya teman-teman ya. Itu yang kita tunggu-tunggu sih sebenarnya Bapak Ibu. Kemudian di sini ada jabatan guru PPKN ya. Guru PPKN ini jumlah P1-nya ini adalah 183 Bapak Ibu ya. Jumlah P1-nya ini 183. Alhamdulillah lumayan sih ya teman-teman, ada usulan formasi sekitar 50. Begitu juga dengan guru bahasa Indonesia. Di sini kita lihat jumlah P1-nya 191. Usulan formasinya di sini ada 30. Guru matematika P1-nya ini berjumlah 314, usulan formasi 165. Ingat, ini baru usulan formasi. Jadi bisa mengalami perubahan sewaktu-waktu. Makanya kami tidak perlu menyebutkan nama kabupaten kota atau provinsinya. Cukuplah teman-teman mengetahui sampel formasi bahwa pemerintah daerah itu betul-betul memprioritaskan pelamar prioritas 1 tentunya. Logikanya seperti itu ya. Tapi ingat, apakah tidak memprioritaskan P2 dan P3? Tetap memprioritaskan Bapak Ibu. Cuman untuk P2 dan P3 nanti diakomodir, nanti itu kita lihat dulu berapa jumlah formasi yang tersisa setelah penempatan untuk pelamar prioritas 1 pastinya Bapak Ibu ya. Itu yang wajib Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Nah, ini contohnya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa lihat ya beberapa jurusan di sini mapel ya. Guru sejarah P187 usulan tidak ada. Ini guru biologi kita lihat di sini Bapak Ibu ya. Guru biologi di sini ada 77, jumlah P1-nya ini ada 50, berarti masih kurang 27. Tapi yang saya takutkan kalau memang ini 50 sudah kebutuhan ya, maka nantinya ada sekitar 27 yang nanti diakomodir di 2023, atau bisa istilahnya ke SD lah misalnya ya Bapak Ibu, kalau ada jalan ke SD ya, karena biologi kan linear juga dengan guru kelas. Oke, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.